Anda tetap di channel 80 dan praktik tentunya Anda tetap bersama kami. Dan saya akan memberikan hari kembali hadir hari ini, dan kali di segmen ini kita akan bahas bagaimana bentuk antisipasi atau penanganan daripada bahaya kebakaran. Apalagi musim kemarau, ditambah lagi angin yang tidak begitu romantis ya seperti menurut saya. Dan hari di studio bersama saya kali ini ada Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare, ada Bapak Raffi Adam. Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang Pak Kadis. Pagi menjelang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Dan juga ada dari BPBD Kota Parepare, saya kira beliau juga sudah tidak asing dari komunikasi. Ada Bapak Dr. Andes Rusli, selamat siang kan? Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini sebuah dua dinas yang sangat berkorelasi dengan apik bagaimana antisipasi bahaya kebakaran. Untuk Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Kalau mengenai antisipasi kebakaran kita itu biar tidak musim kemarau, bagaimana siap-siaga untuk mengantisipasi kebakaran. Apalagi musim sekarang. Musim kemarau ini, karena yang kita takutkan itu kebakaran alam-alam. Ini sudah 22 kali dalam hal ini, sampai sekarang sudah 24 kali, kemarin juga. Selama bulan berapa Pak Kadis? Sampai sekarang. Ini volume itu agak menurun, tidak kayak tahun lalu. Jadi biarpun tidak musim kemarau, itu kita selalu siap-siap untuk mengantisipasi bahaya kebakaran. Contoh, semua personil setiap saat kami cek, semua kendaraan setiap saat kami cek semua. Justru itu ada dua kantor kita, kantor satu call center 112 dengan Mako di Jalan Gajah. Oke, jadi sebenarnya meskipun bukan dalam musim kemarau, tetap penanganan ini diberlakukan. Iya, artinya tetap siap-siap terus, dan mempersiapkan segala sesuatunya, karena pemadam kebakaran itu seperti yang dulu. Pemadam kebakaran itu bukan apa saja yang ditangani, tapi sebenarnya itu semua saya lihat ini. Karena ada dulu kan waktu masuk PTD itu pemadam kebakaran, sekarang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi biarpun umpamanya ada ular, ada biawak yang masuk di rumahnya masyarakat, pasti kita telepon. Bahkan orang jatuh di sumur, itu pasti kita telepon, karena adanya itu penyelamatan. Justru itu semua hal-hal yang masuk, laporan masyarakat yang masuk, kita harus tindak lanjuti. Baik, nah ini saya ke BPBD Kota Parepare Pak Andes Rusli ini, saya yakin ini tidak berhenti ini tugasnya. belum lagi apa, ditambah lagi kita semua masuk dalam beberapa masuk di tim gugus COVID ini dalam situasi keluarga. Bagaimana menyikapi situasi saat ini, Kanda, silakan. Iya, jadi terima kasih pemirsa Studio TV Peduli yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran saya hormati. Jadi mengantisipasi dalam hal ini betul yang disampaikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, dan yang keuntungannya pertama di tahun 2020 yakni adanya bangunan baru yang diprakarsai oleh Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Hamto Pantau, yakni call center terpadu. Call center terpadu ini di mana keinginan beliau kita sudah realisasikan bahwasanya setiap bencana, ya bencana kebakaran kan juga termasuk bencana. Nah, setiap bencana itu kita berkolaborasi turun baik dari call center, BPBD maupun Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi kesiapsiagaan selama ini itu sudah tertanam 1 kali 24 jam setiap harinya. Dan itu kita terus laksanakan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang bencana-bencana yang terjadi di Kota Parepare. Itu kita di luar pun dari Kota Parepare seperti hari ini ada keterlambatan kita lakukan secara langsung, itu saya berbaru dari lapangan karena ada warga terkena pohon tumbang
akibat angin Di kencang lokasi mana ini? di lokasi perbatasan Bojo. Pohon Baru tumbang pohon dan tumbang. kondisi terakhir Kondisi terakhir sementara diantisipasi teman-teman di sana. korbannya Korban keadaan hidup, dalam keadaan yang baik-baik saja Iya. atau ada cedera? tidak ada cedera. Itu mungkin untuk sementara. Oke, Bang, ini sebenarnya mengcover pertanyaan pemirsa di rumah ini. Tadi Bapak BPD, ini banyak sekali pohon-pohon yang usianya sudah puluhan tahun. Saya masih sekolah itu pohon masih ada katanya. Nah ini kan angin kencang, jangan sampai kejadian seperti bulan Februari kemarin ada yang terangkat sampai ke akar-akarnya. Bagaimana ini? Ya. Jadi pohon-pohon yang usia sudah menua itu tetap kita lakukan pemantauan dan kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup karena yang mengurus mulai dari tanam sampai terpelihara ini pohon yang ada di Parepare ada kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau koordinasi kami mengatakan bahwasanya silahkan dipangkas, silahkan ditebangnya, itu yang kita lakukan. Itu tetapi tetap kita lakukan prosedur dengan sistem persuratan dari pihak kelurahan. Kecuali kalau memang sudah 90 derajat itu mau tumbangnya tanpa koordinasi kita sikat. Itu pun kadang kita dia berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran betul disampaikan Pak Kadis, bukan saja kebakaran tetapi keseluruhan mulai kegiatan A sampai Z itu tetap kita kolaborasi. Oke. Baik, ini kan memang kalau kita lihat seperti disampaikan Pak Kadis Pemadam Kebakaran tadi bahwa sebenarnya intensitas bencana kebakaran mengalami penurunan dan saya berharap sudah tidak terjadi lagi sebenarnya. Amin. Kesiapsiagaan ini tetap dilakukan. Tapi ini bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat di Kota Parepare karena ini penting karena biasanya setelah kita sounding bahwa berkurang akhirnya nyeleneh lagi, akhirnya new normal termasuk mengantisipasi mengantisipasi kebakaran pun akhirnya masuk di era new normal gitu, tidak dianggap sesuatu hal yang penting. Silakan, ada yang disampaikan. Terima kasih. Jadi kita dari Dinas Pemadam Kebakaran itu selalu menyampaikan kepada masyarakat tingkat kelurahan dan kecamatan. Nah, ini syukur bahwa mungkin ya mudah-mudahan selalu begini. Artinya ini dari Januari sampai Agustus ini 22 kebakaran, tambah kemarin itu 24, dan bahkan kami juga apa yang dikatakan juga Pak Kalak bahwa daerah-daerah di sekitar kita itu ya kita biasa bantu. Kita bantu waktu kebakaran di Palandro. Waktu kebakaran di Palandro itu berapa rumah yang terbakar? 3-4 barangkali, bahkan ada korban menurut laporan, dan itu kita cepat sampai ke sana. Saya sampaikan anggota saya berapa menit sampai sana? Hanya 12 menit. Wow. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, daerah sidra perbatasan. Daerah sidra perbatasan itulah selalu kita karena masyarakat itu selalu sampaikan kita mana yang dekat. Mana yang dekat? Parepare saya yang dekat, Parepare yang dihubungi. Justru itu kalau yang begitu pasti kita tindak lanjut secepatnya. Karena kenapa? Di daerah perbatasan di sana itu saya lihat di daerah sidra banyak tumpukan sampah gas orang dibakar. Nah kalau orang bakar di sana, terbakar di sana itu pasti mobil tidak bisa lewat. Kabut. Ya kabut. Nah, kapan itu bulan lalu kita ditelepon oleh masyarakat atau sopir mobil-mobil Pertamina orang baik, kita tidak bisa lewat Pak, tolong Parepare antisipasi. Kita jalan ke sana. Nah, sampai kita di sana kita laksanakan. Setelah itu baru sidra data. Kalau sidra data kita tinggalkan. Jadi kami dengan BPD itu selalu berkolaborasi. Iya, betul. Apa yang dikatakan tadi Pak Talak bahwa damkar dengan BPD kan memang satu kantor.
Itu kemungkinannya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, kalau ada pemain kejadian kayak ini keluar semua. Keluar semua. Call center, badan bencananya, pemadamnya, itu keluar semua. Jadi kalau mau dia keluar, kebakaran dia keluar, pasti sudah ada ambulansnya itu. Tapi kalau dari segi ini Pak, pemadam turun, call center turun, kemudian BPBD turun. Ini kan perlu pengamanan karena biasanya akan mengundang massa. Satpol PP tidak diganti? Ya. Sejauh ini? Ya, sebenarnya kita sampaikan satu. Kita sampaikan satu agar supaya pengamanan. Bahkan kami juga ya sampaikan dengan perhubungan agar supaya arus lalu lintas. Karena kenapa begini? Itu kalau terjadi kebakaran itu banyak itu anak-anak yang naik motor selalu ikut mobil pemadam kebakaran. Sampai di lokasi kerumun, artinya ada yang foto, ada yang ini. Karena kalau terjadi kebakaran, mau izin nih bapak-bapak, lebih banyak yang menonton daripada yang menolong. Nah, betul. Hanya saya sampaikan pada masyarakat bahwa berikanlah kesempatan atau peluang kepada petugas pemadam kebakaran, jangan dihalangi agar supaya cepat diselesaikan, cepat dipadamkan. Karena kenapa? Juga tadi saya sampaikan sama kita, ini kita dalam umpamanya terjadi kebakaran, kita sampaikan satu untuk pengamanan. Karena kalau tidak kerja, sudah kita tidak ada perhatian. Iya. Karena tidak ada yang memperhatikan. Bagaimana caranya api itu cepat padam? Itu saja. Bagaimana caranya pemain api itu seperti di waktu di dekat SD 7, kita kepung itu api. Jadi alhamdulillah kita antisipasi cepatnya. Namun dalam hal ini syukur, saya merasa bersyukur karena kita sudah mencari mudah-mudahan nanti di bulan ini sudah kita ada hidran 3 kecamatan ini, biar supaya mempercepat suplai air untuk mobil-mobil pemadam apabila terjadi kebakaran. Apalagi ada tambahan kendaraan Pak Kadis ya? Ya ada. Ini pertanyaan saya ini Pak Kadis. Ini Pak Kadis, Parepare ini sudah menjadi orang yang menolong daerah tetangga. Bagaimana fasilitasnya untuk BPBD dan juga damkar? Silakan. Saya dulu. Silakan, kita dulu. Jadi kalau fasilitas kita kita bilang artinya kita pakai yang ada. Iya. Yang kedua, ini kita baru diberikan mobil pemadam kebakaran yang mobil tangga hidrolik. Namun mobil tersebut itu harus didampingi dengan mobil tangki. Jadi apabila terjadi kebakaran di lokasi atau bangunan yang bertingkat, itu kita kasih keluar. Satu mobil hidrolik, mobil tangga, satu mobil dammas. Itu untuk kita pakai patroli atau memuat logistik apalagi terjadi kebakaran. Nah kalau umpamanya itu kita katakan apa sudah memadai ya, kalau kita katakan dia sudah memadai ya, bagaimana caranya kita memakai ini untuk mempersiapkan apabila terjadi suatu kebakaran atau hal-hal yang terjadi. Oke, nah ini pertanyaan pemirsa juga yang pasti karena mengingat Kota Parepare bicara yang paling dekat. Ya. Nah, ini selain damkar, Bapak ini bertanya Pak Wahab, ini bagaimana kendaraan BPBD juga? Kalau misalnya ada kejadian ada bencana, cara pasti kita kan orangnya langsung mau meluncur, kita langsung melihat dengan fasilitas yang tentunya ini agak sulit juga. Bagaimana? Iya. Alhamdulillah fasilitas untuk saat ini tetap kita standby-kan dan tetap berfungsi secara normal. Namun tentunya ke depan juga kita masih mengharap satu kendaraan lagi khusus untuk roda 4. Karena yang ada sekarang ini satu kendaraan mobil Ranger itu memuat beberapa peralatan bila terjadi bencana.
Tetapi selama saya di sana, saya berpikir untuk sebenarnya tahun ini ada anggaran yang sudah diketuk oleh pihak DPRD, namun karena COVID, semua kegiatan kita alihkan ke COVID. Mudah-mudahan 2021 kita ada penambahan 1 kendaraan roda 4 untuk memuat segala fasilitas yang ada di BPBD bila terjadi bencana. Itu. Oke. Baik, saudara jangan kemana-mana, kita masih akan segera kembali dengan narasumber yang luar biasa dari BPBD dan juga dari Pemadam Kebakaran Sertifikasi Lengkap, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. your number one hit music station, 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dan untuk kota kami kasih banyak kebakaran di musim kemarau. Saya kira masyarakat Parepare adalah masyarakat yang cerdas, yang pasti menyikapi berbagai perubahan musim. Dan tidak ada salah mungkin yang terkait dalam hal ini mungkin Pak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga BPBD memberikan apa ya, bisa dikatakan terlalu tegas walaupun mengatakan himbauan, tapi lebih mengingatkan seperti itu. Silakan Pak Kadis terlebih dahulu. Terima kasih. Terakhir ini saya ingatkan kepada masyarakat bahwa apabila meninggalkan rumah jangan lupa periksa dapur, kompor, kabel. Ini yang bahaya. Itu kan biasa, bukannya apa. Di rumah juga pernah saya dapat begitu. Itu orang cas HP, itu orang cas HP itu dia tidak buka setelah dia ambil. Setelah full casnya dia tidak buka dan listrik. Nah itu biasa membahayakan karena jangan sampai itu panas. Dia panas itu cas HP meleleh. Apabila meleleh terjadi ada asap, ada api. Ada api.
kalau mau seperti dulu di mana itu cas HP di atas kursi meleleh, dia kena kursi terbakar untuk kita cepat. Hanya plafon yang terbakar. Jadi saya sampaikan pada masyarakat hati-hati agar supaya apabila meninggalkan rumahnya, pertama itu kompor. Ini kompor. Kalau beberapa kejadian itu terjadi kebakaran karena kompor. Kedua, listrik. Karena inilah yang selalu apabila kita ditanya, kenapa, apa penyebabnya kebakaran? Ya semua orang bilang listrik. Jadi korslet harus begitu. Justru itu sampai ke masyarakat bahwa agar supaya betul-betul memeriksa rumah kita apabila kita meninggalkan. Kenapa kalau kita sudah keluar cepat sekali itu hari Pak, cepat sekali itu hari. Kalau kita tidak lari, kita juga di bawah. Baik, ini penting. Nah ini kemudian mewakili ada dari jauh mengucapkan terima kasih kepada BPBD Parepare dari Mas Angga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini apresiasi untuk Parepare. Terima kasih Kota Parepare. Ini termasuk cepat. Bisa diceritakan sedikit dulu ketika Mas Angga kemarin. Ya, jadi terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan untuk teman-teman di Masamba. Artinya itulah kepedulian dari pihak pemerintah daerah Kota Parepare mengantisipasi bagaimana membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Kota Masamba. Saya hanya mengharap semoga bantuan ini bernilai ibadah dan semua warga di Masamba tetap kuat menghadapi, tabah menghadapi cobaan ini. Demikian untuk saudara-saudara di Masamba. Terharu Bapak. Oke, selanjutnya himbauan tadi disebut dari Kepala Dinas, mungkin bagaimana kemudian masyarakat ikut ambil bagian untuk menyukseskan program-program pemerintah termasuk bekerja sama dengan pihak terkait ketika terjadi bencana. Karena jangan mengatakan ada di Bapak BPBD, ada di Bapak Damkar, ada di Bapak Satpol, kan gitu. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih pemirsa TV Peduli yang kami muliakan. Bencana ada 3. Bencana alam, bencana non alam, dan bencana yang disengaja. Yang disengaja seperti tabik pakadis yang bakar rumput yang selama ini tiap tahun ini di Parepare. Ya, itu. Sementara non alam seperti kopi, bencana alam seperti pohon tumbang. Nah ini perubahan musim sekarang ini, walaupun sebenarnya musim ini terlambat. Sebenarnya bulan Juli itu sudah masuk musim kemarau. Tetapi karena situasi alam mungkin ada perubahan, jadi tiap hari kami menerima dari informasi dari BMKG Makassar untuk memasuki akhir bulan Agustus ini itu perubahan sudah masuk kemarau. Olehnya itu saya mengharap setiap ada kejadian kami memohon bantuan kepada masyarakat secepatnya menghubungi call center 112 karena di sana sudah terpadu di sana. Ada mungkin juga di Mako Pemadam ada nomor telepon yang bisa dihubungi, tetapi untuk secepatnya juga call center 112. Moto daripada bencana yakni bencana bencana tanggung jawab bersama. Artinya setiap ada kejadian kita bersama-sama dengan masyarakat turun. Janganlah masyarakat melihat, janganlah masyarakat hanya menonton tetapi tidak melakukan aksi membantu teman-teman dalam hal beraktivitas pada setiap ada kejadian. Dan yang terakhir, bila terjadi bencana, mohon masyarakat tidak menghalangi pergerakan daripada petugas baik pemadam kebakaran maupun dari dinas pemadam kebakaran. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, tadi Pak Kan hari disampaikan, silakan. Jadi sampaikan kepada pemirsa bahwa bagaimana mengantisipasi keadaan apabila terjadi kebakaran. Ini memang sudah, saya lihat dulu sudah tertanam pada masyarakat. Apabila terjadi kebakaran, dia dulu, dia yang bagaimana mengantisipasi agar supaya
apinya tidak bergerak luas. Nah, baru kita ditelepon. Nah, setelah umpamanya kita ditelepon, kita sudah bergerak. Jadi kalau umpamanya dalam kota itu kita ditelepon setelah ditelepon, kita telepon call center 112, dia persiapan paling tinggi kalau dalam kota 7 menit sampai di lokasi. Untuk semua wilayah. 7 menit. Artinya itu. Karena mobil pemadam kebakaran kalau seringnya sudah bunyi, sudah minggir semua. Biar supporter bola minggir juga. Iya. Siapapun di depannya itu bisa pasti minggir. Jadi untuk itu saya lihat, inilah yang saya sampaikan pada masyarakat mengenai yang pisang. Yang itu selalu membakar hal-hal itu. Iya, betul. Karena kita dapatkan itu. Namun ya seorang bapak-bapak sudah tua, dia bakar-bakar sampah, meluas. Tidak bisa antisipasi panggil pemadam. Yang kedua, tahun lalu barangkali di dekat di sana itu dia bakar sampahnya, tapi dia meluas. Kandang ayam orang ini bahaya. Kandang ayam peternakan ayam? Iya, peternakan. Tidak ada ternaknya. Seandainya ada ternaknya sih harus. Ayam bakar. Ayam bakar jadi ayam bakar. Kenapa? Saya saksikan sendiri kalau ada kejadian yang betul-betulan saya turun. Bagaimana mengantisipasi tepatnya. Jadi itu dari sampaikan kepada masyarakat semua agar supaya jangan selalu bisa membakar sampah. Karena kenapa kalau bakar sampah rumput di sini sudah habis. Iya. Apalagi yang kencang ini, apalagi yang kencang. Kalau ada kejadian tidak bisa dikuasai, masyarakat tolong telepon call center secepatnya. Secepatnya, istilahnya begini. Kalau memang sudah terjadi, jangan ulur-ulur waktu. Jangan ulur waktu. Jangan ulur waktu. Iya. Segera telepon call center, segera telepon pemadam atau BPBD. Iya. Ini karena akan turun bersamaannya dan mungkin untuk pertolongan pertama tidak apa-apa, tapi kalau sudah meluas dan terlambat, wah ini efeknya besar. Baik, ada lagi Pak Lutfi, sampaikan cukup? Ya cukup. Baik, tadi cukup. Baik, terima kasih. Dan setelah ini kami yakin Bapak berdua ini memiliki banyak aktivitas yang luar biasa, tapi tetap meluangkan waktu untuk berbagi informasi kepada pemirsa di rumah, dan insya Allah bermanfaat. Bagaimana kemudian kita bersama-sama stakeholder terkait, kemudian kota Parepare. Seperti dikatakan tadi Pak Lutfi bahwa bencana ini tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab yang Pak Disangkan, tapi bukan tanggung jawab kita bersama. Dan yang paling utama adalah tadi disampaikan bahwa jangan sampai kerumunan kita mengganggu pergerakan daripada para petugas, sehingga proses evakuasi jauh lebih lambat. Ya, dan ini juga sekali lagi saya ingin menyampaikan salam hangat dari Pak siapa tadi ini. Oh ya, Pak Ardi di Rumah Samba dan juga keluarga besar di Rumah Samba. BPBD Parepare katanya terima kasih sekali untuk pertolongannya, bantuannya untuk yang disampaikan. Dia fast respon katanya. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Salam hangat dari Mas Samba untuk BPBD Parepare. Terima kasih, selamat bekerja. Saudara, saya pamit. Tangguh dulu, tangguh dulu. Tangguh. Suara untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.